Soda apinya 40 gram sama aquadesnya itu 90 ml. Terus diaduk sampai mengental. Kira-kira 30 menit. Wawancara siswa enggak? Soalnya enggak? Mau melihat tahun 2013 sejak kita merintis sekolah Adiwiyata, tetapi memang pasang surut hingga berjalan hingga tahun 2016 itu sempat mengalami surut dan kembali menggiat di tahun 2021. Kemudian pembuatan sabun, sabun kerak itu kita latihkan baik untuk Rizky. Di tengah tumpukan persoalan sampah yang belum juga menemukan titik terang, sekelompok siswa Madrasah Alia Negeri 2 Yogyakarta justru menghadirkan secercah harapan. Dari benda yang sering dianggap kotor dan tak berguna, mereka mampu menciptakan karya bernilai jual tinggi. Bukan sekedar aksi kebersihan, tapi juga pembuktian bahwa tangan muda mampu memberi solusi bagi persoalan lingkungan yang sering diabaikan. Dari sinilah pesan penting itu muncul, bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil di sekolah. Sampah bukan musuh, melainkan bahan mentah yang bisa diolah menjadi manfaat. Di balik setiap kreasi para siswa tersimpan semangat menjaga bumi dan memupuk tanggung jawab sosial sejak dini. Di bawah bimbingan guru, para siswa MAN 2 Yogyakarta mengubah limbah menjadi produk kreatif. Mulai dari souvenir, sabun mandi, hingga kerajinan unik yang bernilai ekonomis. Setiap hari, tangan-tangan terampil itu memproses sisa plastik, kertas, hingga minyak jelantah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kegiatan ini bukan hanya menambah wawasan, tapi juga menumbuhkan rasa bangga. Karena dari lingkungan sekolah, mereka mampu menghasilkan pendapatan jutaan rupiah. Yang menarik, keberadaan Bank Sampah MAN 2 Yogyakarta juga melibatkan warga sekitar. Mereka menyetor sampah rumah tangga yang kemudian disulap para siswa menjadi produk siap jual. Menurut Bendahara Bank Sampah, Umi Solihatun, program ini sudah berjalan sejak 2013. Meski sempat pasang surut, kini berkat ide dan inovasi para siswa, Bank Sampah ini tumbuh menjadi ladang belajar sekaligus ladang rezeki. Sampah MAN 2 Yogyakarta ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2013, sejak kita merintis sekolah Adiwiyata, tetapi memang pasang surut hingga berjalan hingga tahun 2016 itu sempat mengalami surut dan kembali menggiat di tahun 2021. Itu seiring dengan darurat sampah yang ada di Kota Yogyakarta, kita giatkan kembali dan ini makin kuatkan dengan di kurikulum PLH ya, di P5 kurikulum Merdeka, edukasi, kemudian juga fasilitasi bank sampah ini kemudian menggiat kembali. Dari waktu ke waktu sebenarnya produk bank sampah ini lebih melayani penimbangan sampah yang diperoleh warga MAN 2 Yogyakarta, mulai dari kertas arsip, buram, triplek, kerdus, besi, dari kerajinan kan anak-anak menghasilkan kadang-kadang ada kawat, itu besi A, besi B, kemudian juga botol plastik ataupun juga galon. Waktu di awal-awal produksi kita terkait dengan itu cukup banyak, itu untuk produksi yang kita terima, artinya hasil dari nasabah. Tetapi di Bank Sampah kita juga melakukan
reuse, reduce, dan recycle. Kita olah kembali, ada kerajinan, ada pin dari berbagai kemasan di awal-awal tahun tadi. Kemudian juga kerajinan yang tadi ada taruh dari pijelnya, itu untuk pembuatan lilin aromaterapi dan juga buat sabun. Dan juga kerajinan yang lain seperti lampu hias itu dari botol-botol plastik. Dan yang paling sering digunakan adalah galon-galon itu kita gunakan untuk pot media tanam, baik untuk hidroponik ataupun juga penanaman secara biasa. Di ruang eksperimen sekolah, beberapa siswa tampak tekun menakar, mencampur, dan mengolah bahan daur ulang layaknya peneliti muda. Dari kebiasaan itu, mereka belajar disiplin, kerjasama, dan makna sesungguhnya dari keberlanjutan. Muhammad Seto, salah satu siswa, menyebut menjaga kebersihan dan lingkungan adalah cermin generasi kebanggaan bangsa. Saya merasakan untuk sekolah saya sendiri dan diri saya bahwa kedisiplinan dan kebersihan lingkungan itu sangat penting bagi lingkungan kita, bagi Indonesia ini. Karena apalagi terutama di Jogja yang darurat sampah. Jadi adanya bank sampah di Mandua Yogyakarta dapat menjadikan suatu nilai moral dalam kebersihan lingkungan yang ada di Yogyakarta. Selama ini yang dipelajari apa, Mas? Selama ini yang dipelajarin di sini ada pembuatan ekoenzim, terus pupuk tanaman serta sabun dan minyak jelantah. Kalau untuk sampah yang sulit diolah apa, Mas? Kira-kira yang Kenapa? sulit diolah? Untuk yang sulit diolah tuh sepertinya belum ada, Pak. Kemungkinan dari kompos tanaman. Tantangannya seperti apa sih? Kalau tantangan tuh kadang kalau nggak jadi itu masih bisa busuk dan meledak gitu. Sampah-sampah yang diperoleh dari mana? Sampah-sampah yang diperoleh biasanya dari PLH, kegiatan di setiap hari Jumat yang dilakukan di setiap kelas untuk mengumpulkan sampah dan menyetorkan ke bank sampah ini. Kalau dari warga sekitar? Untuk dari warga sekitar sini juga ada, yang biasanya hari Jumat juga. Berapa kalau dari warga? Kalau dari warga biasanya dari kardus atau botol atau limbah-limbah yang lain. Menghasilkan Berapa itu? itu nanti ada datanya, Pak. Biasanya tergantung, kalau semisal lagi banyak tuh bisa sampai jutaan. Buat apa itu, Bang? Kita nyetorin ke Bank Sampah Indonesia. Itu nanti kita kasih ke situ uangnya, disimpan. Dari atap madrasah sederhana di Yogyakarta, lahirlah semangat besar, mengubah sampah menjadi berkah. Sebuah inspirasi nyata dari ruang belajar yang sederhana namun berdampak luas. Klip Fakta, dari Yogyakarta, tempat sampah pun bisa menumbuhkan masa depan.